Om Swastiastu, perkenalkan saya Ida Yudhoydiani, dokter muda anestesi periode 4-17 Mei 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perioperatif dengan outline sebagai berikut. Apa saja yang melatar belakangi manajemen perioperatif dan juga apa periode dalam manajemen perioperatif. Lalu dalam video ini saya juga akan membahas mengenai manajemen praoperatif. Lalu di video part selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen intraoperatif dan pada video terakhir saya akan membahas mengenai manajemen pasca operatif. Nah, mengapa diperlukan manajemen perioperatif? Manajemen perioperatif ini diperlukan untuk kepentingan patient safety atau keselamatan pasien yang merupakan outcome utama dari suatu pelayanan medis. Di seluruh dunia, setiap tahunnya setidaknya dilakukan sebanyak 240 juta tindakan anestesi, dengan 10% diantaranya merupakan pasien risiko tinggi dengan mortalitas 80%. 40% diantaranya merupakan pasien risiko sedang dan komplikasi minor terjadi sebanyak 40%, di mana komplikasi ini sebagian besar berhubungan dengan tindakan resusitasi yang tidak adekuat dan hipoperfusi jaringan. Untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi tersebut, diperlukan adanya persiapan dan pemantauan pasien untuk perawatan selama periode manajemen perioperatif demi mencapai kondisi ideal pasien. Nah, ideal di sini tidak selalu berarti normal, namun lebih kepada kondisi pasien yang optimal dan stabil untuk dilakukan pembedahan sehingga komplikasi dapat dihindari atau diminimalisir. Untuk periode manajemen perioperatif, yang pertama yaitu manajemen praoperatif, dilakukan evaluasi yaitu penilaian dan penentuan apakah kondisi pasien ini layak untuk dilakukan tindakan operasi. Apabila pasien layak, maka dilakukan tindakan selanjutnya yaitu persiapan praoperatif, di mana pada persiapan praoperatif ini dilakukan optimalisasi kondisi pasien. Lalu selanjutnya dilakukan manajemen intraoperatif, yaitu monitoring durante op untuk meningkatkan kualitas penata laksanaan pasien selama berlangsungnya anestesi atau operasi. Lalu yang terakhir, manajemen pasca operatif, yaitu pemantauan dan tata laksana pasien pasca anestesia. Baik, di sini saya akan membahas mengenai manajemen praoperatif. Nah, apa saja tujuan dari manajemen praoperatif itu sendiri? Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi status kesehatan terkini pasien menjelang tindakan operasi. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi komorbid yang mungkin mempengaruhi luaran operasi. Dan yang ketiga yaitu memberi rekomendasi terkait manajemen risiko pada pasien selama periode perioperatif. Lalu, manajemen praoperatif yang pertama yaitu evaluasi praoperatif merupakan langkah awal dari rangkaian tindakan anestesia yang dilakukan terhadap pasien yang direncanakan untuk menjalani tindakan operasi. Tujuan dari evaluasi itu sendiri adalah yang pertama yaitu untuk mengetahui status fisik pasien, lalu mengetahui dan menganalisis jenis operasi yang akan dijalani oleh pasien, lalu memilih jenis atau teknik anestesi yang sesuai untuk pasien, lalu ada tidaknya penyulit operasi atau pasca operatif, dan juga untuk mempersiapkan obat atau alat dalam menanggulangi penyulit-penyulit tersebut. Lalu kapan saja waktu yang tepat untuk dilakukannya evaluasi praoperatif? Yang pertama, evaluasi praoperatif dapat dilakukan beberapa hari sebelum operasi di poliklinik. Lalu evaluasi dapat diulang kembali 1 hari menjelang operasi. Lalu yang ketiga, evaluasi dapat kembali dilakukan pagi hari sebelum pasien dikirim ke ruang operasi. Dan yang terakhir, evaluasi dapat kembali dilakukan di ruang operasi ketika pasien sudah berada di ruang operasi. Lalu bagaimana untuk kasus-kasus bedah darurat? Untuk kasus bedah darurat, evaluasi dilakukan saat itu juga di ruang persiapan praoperatif di OKIGD. Lalu apa saja yang dievaluasi pada evaluasi praoperatif ini?
yaitu pertama kali ketika bertemu dengan pasien, lakukanlah perkenalan diri dan juga empati. Empati ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman kepada pasien yang akan meningkatkan percaya diri pasien untuk menghadapi prosedur yang akan dilakukan nantinya. Lalu pastikan identitas pasien sesuai, di mana hal ini sangat penting. Apabila terjadi kesalahan identifikasi terhadap pasien akan mengakibatkan kesalahan operasi, di mana kesalahan ini dapat berakibat fatal terhadap kondisi pasien nantinya. Untuk identitas pasien yang perlu diidentifikasi yaitu nama, jenis kelamin, usia, suku, agama, dan juga pekerjaan pasien. Lalu selanjutnya dilakukan anamnesis. Anamnesis ini dapat dilakukan melalui berbagai teknik, salah satunya yaitu Secret 7 dan Fundamental 4, atau dapat juga dilakukan melalui 5W1H, di mana poin-poin penting yang perlu didapatkan melalui anamnesis yaitu yang pertama, riwayat penyakit sistemik pasien, riwayat pemakaian obat pasien, riwayat operasi atau anestesia sebelumnya, kebiasaan buruk pasien seperti merokok, konsumsi alkohol, konsumsi obat-obatan terlarang, dan juga riwayat alergi yang dimiliki oleh pasien. Lalu apa saja riwayat penyakit yang perlu ditanyakan kepada pasien? Yaitu yang pertama, riwayat penyakit sistem kardiovaskuler dapat berupa penyakit jantung koroner, infark miokard, hipertensi, gagal jantung, atau deep vein thrombosis. Lalu riwayat penyakit pada sistem respirasi seperti COPD dan asma atau infeksi sistem respirasi. Lalu tanyakan pula riwayat penyakit sistem pencernaan seperti GERD atau hepatitis. Lalu riwayat sistem genitalia dan urinaria, apakah ada ISK, gagal ginjal, atau gangguan prostat, dan juga riwayat penyakit pada sistem endokrin dan metabolik, seperti diabetes atau disfungsi tiroid. Lalu ditanyakan pula riwayat operasi sebelumnya yang pernah dilakukan oleh pasien, apa saja kendala yang dihadapi ketika operasi berlangsung, dan riwayat keluarga terkait masalah anestesi. Lalu ditanyakan pula riwayat penyakit lainnya seperti infeksi HIV, riwayat keganasan, dan juga riwayat alergi. Pada pemeriksaan fisik dilakukan pemeriksaan status present, pemeriksaan fisik umum, dan juga pemeriksaan fisik khusus. Di mana pada pemeriksaan status present dilakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu, NRS diam, dan gerak. Lalu pada pemeriksaan fisik umum dilakukan pemeriksaan saraf, respirasi, kardiovaskular, hematologi hemostasis, GI tract, urogenital, hepatobiliar, metabolik endokrin, dan juga pemeriksaan muskuloskeletal. Lalu dilakukan pula pemeriksaan fisik khusus apabila diperlukan tindakan khusus tertentu seperti pemasangan pad dan juga lumbal fungsi. Lalu dilakukan juga pemeriksaan penunjang pada proses evaluasi, yaitu dibagi berdasarkan kondisi fisik pasien, di mana pasien dengan kondisi fisik normal dan kondisi fisik tidak normal. Untuk pasien dengan kondisi fisik normal dibagi menjadi operasi kecil sedang dan juga operasi besar. Untuk pasien dengan kondisi fisik normal dan operasi kecil sedang dilakukan pemeriksaan penunjang berupa hematologi dan hemostasis rutin dan juga foto polos dada. Untuk pasien dengan kondisi fisik normal dan operasi besar dilakukan hematologi dan hemostasis rutin dan juga foto polos dada juga dilakukan. Lalu dilakukan pula pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, dan juga pemeriksaan gula darah. Lalu untuk pasien dengan kondisi fisik yang tidak normal, disesuaikan dengan kondisi dari pasien itu sendiri, disesuaikan pula dengan indikasi, yaitu pada penderita yang berusia lebih dari 40 tahun, dilakukan pemeriksaan EKG. Pada bayi atau anak dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya nanti diperhitungkan secara seksama. Lalu apa saja faktor predisposisi morbiditas dan mortalitas pasien? Yang pertama yaitu dari faktor pasien, yaitu riwayat penyakit jantung berat seperti infark miokard, gagal jantung,
Lalu penyakit respirasi berat seperti COPD dan gagal napas, pasien berusia lebih dari 70 tahun, pasien memiliki riwayat penyakit metabolik seperti gagal ginjal atau diabetes tidak terkontrol, dan juga pasien obesitas hingga pasien yang memiliki gizi buruk. Lalu yang kedua yaitu faktor teknis, di mana berisikan durasi tindakan yang memanjang atau prolong lebih dari 1,5 jam, tindakan bedah ekstensif, contohnya seperti esofagektomi atau gastrektomi, apa jenis pembedahan yang dilakukan, apakah itu pembedahan toraks, abdominal, atau pembedahan vaskuler, bedah emergensi atau acute massive blood loss dengan blood loss lebih dari 2,5 liter, lalu septisemia dengan hasil positif pada kultur darah, lalu yang faktor teknis yang terakhir yaitu terdapat trauma multiple, misalkan terjadi trauma lebih dari 3 organ atau lebih dari 2 sistem organ. Lalu faktor predisposisi yang ketiga yaitu faktor perawatan perioperatif yang mencakup tidak cukupnya fasilitas critical care, tidak memadainya monitoring pasien, dan juga kurangnya intervensi awal sehingga menimbulkan komplikasi. Lalu dilakukan identifikasi pasien yang berisiko tinggi melalui beberapa sistem scoring, dapat melalui RCRI ya, untuk mengidentifikasi risiko kardio pada pembedahan non-kardio. Lalu ada MET untuk menilai toleransi aktivitas pada kehidupan sehari-hari, dan juga ada scoring ASA yang lebih sederhana dan namun subjektif, tergantung kepada tenaga medis yang melakukan pemeriksaan. Berikut merupakan ASA scoring. Sistem scoring ASA atau American Society of Anesthesiologists ini digunakan secara luas di seluruh dunia karena sederhana dan mampu memprediksi mortalitas operatif pada pasien. ASA scoring ini sendiri terdiri atas 6 tingkatan, yaitu ASA 1 merupakan pasien yang normal dan sehat, ASA 2 yaitu pasien dengan penyakit sistemik ringan, ASA 3 pasien dengan penyakit sistemik berat, ASA 4 pasien dengan penyakit yang mengancam nyawa, lalu ASA 5 pada pasien yang diperkirakan tidak dapat bertahan hidup selama 24 jam dengan atau tanpa operasi, dan ASA 6 yaitu pasien yang telah dinyatakan mati otak dan akan diambil organ tubuhnya untuk tujuan donor. Lalu pada tindakan pembedahan emergensi dapat ditambahkan huruf E di belakang skor ASA itu sendiri. Contohnya seperti ASA 1E atau ASA 3E. Lalu pada saat evaluasi juga diperlukan adanya penghentian beberapa jenis obat. Contohnya seperti NSAID dihentikan 5-7 hari sebelum operasi karena memiliki efek antiplatelet. Lalu kontrasepsi oral juga dihentikan 4 minggu sebelum operasi karena memperbesar risiko DVT. Lalu clopidogrel juga dihentikan 7 hari sebelum pembedahan, warfarin dihentikan 5 hari sebelum pembedahan, karena clopidogrel dan warfarin ini juga dapat menyebabkan risiko pendarahan menjadi lebih tinggi. Lalu yang selanjutnya, setelah evaluasi praoperatif dilakukan, lalu dilakukan persiapan praoperatif yang merupakan langkah lanjut dari hasil evaluasi untuk mempersiapkan pasien baik secara psikis maupun fisik agar siap dan optimal untuk menjalani prosedur anestesi dan diagnostik atau operatif yang akan direncanakan. Di mana saja persiapan praoperatif ini dapat dilakukan? Persiapan praoperatif ini dapat dilakukan di bangsal dengan persiapan rutin dan juga persiapan khusus, lalu dilakukan lagi di ruang persiapan dengan persiapan rutin dan juga persiapan khusus, lalu yang terakhir persiapan ini dilakukan kembali di kamar operasi.
Untuk persiapan di bangsal, dilakukan persiapan rutin berupa informed consent dan KIE, pengosongan lambung, melepaskan semua aksesoris atau protesis pada pasien, cukur rambut di tempat yang akan dilakukan insisi atau operasi, lalu sarankan agar pasien istirahat atau tidur, lalu sarankan pasien untuk mengganti pakaian. Lalu persiapan khusus di bangsal yaitu yang pertama, koreksi terhadap penyakit sistemik yang diderita pasien yang dapat menjadi penyulit. Contohnya seperti sedasi pada penderita stres berat, analgetik pada penderita nyeri hebat. Lalu dapat diberikan transfusi darah kepada pasien dengan HB yang rendah. Lalu dilakukan persiapan obat dan alat kesehatan khusus yang diperlukan pada saat operasi nantinya. Lalu selanjutnya persiapan di ruang persiapan dengan persiapan rutin yaitu memeriksa identitas pasien disesuaikan dengan catatan medik pasien, lalu menanyakan kembali persiapan di bangsal, lalu memeriksa perlengkapan yang dibawa oleh pasien, mengganti pakaian dengan pakaian OK, memasang infus, pemberian premedikasi, pemantauan dan perawatan pasien, lalu pembuatan catatan medik analgesia atau anestesia. Lalu dilakukan pula persiapan khusus berupa memberikan terapi khusus yang diperlukan sebagai kelanjutan terapi di ruangan tadi, lalu memasang alat khusus yang dibutuhkan selama operasi, misalnya seperti kateter. Lalu pada pasien pediatrik, induksi dilakukan di kamar persiapan. Lalu apa saja premedikasi anestesi itu? Untuk golongan belladonna terdapat obat berupa skopolamin, hyoscyamin. Untuk narkotik analgetik ada morfin atau petidin. Antihistamin terdapat antiemetik dan juga anti-alergi. Untuk golongan tranquilizer ada midazolam, diazepam. Lalu untuk golongan neuroleptik ada antiemetik dan penenang berupa droperidol 1-2 cc. Untuk golongan barbiturat ada pentobarbital. Lalu untuk golongan antikolinergik menggunakan atropin. Lalu untuk persiapan terakhir di ruang operasi dilakukan dengan pengaturan suhu ruangan, dengan mengatur AC, lalu lakukan persiapan meja operasi dan aksesorisnya, lalu lakukan pemindahan pasien ke meja operasi, pemasangan alat bantu, persiapan obat dan alat anestesia dan analgesia, lalu persiapan mesin anestesia dan juga persiapan obat atau alat resusitasi yang akan dibutuhkan pada saat operasi berlangsung. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan manajemen intraoperatif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi.